Nah, hari ini kita akan ngebahas seputar bab satu. Apa yang harus dipersiapin kalau kamu sudah masuk ke bab satu? Pertama-tama tentu kita akan dihadapkan dengan pertanyaan menemukan masalah. Nah, apa aja sih yang harus kita siapin kalau kita mau mencari masalah penelitian? Yang pertama, penting banget buat teman-teman tuh lebih peka terhadap yang ada di sekitar. Misalnya apa yang lagi ramai di media sosial, apa yang lagi dibutuhkan sama lingkungan, atau apa sih yang lagi jadi bahan pembicaraan gitu. Nah, setelah itu apa lagi? Setelah itu teman-teman juga bisa untuk melihat lagi apa bidang kajian yang kalian sukain ketika kuliah nih. Misalnya waktu kuliah kalian suka mata kuliahnya komunikasi antar pribadi atau public relations, dibaca lagi materinya dan coba kenali diri kamu, sebenarnya kamu sukanya itu apa. Yang ketiga, kalau kamu sudah tahu nih masalah yang pengen kamu angkat, masalah yang pengen kamu kaji, penting untuk cari lagi data-data yang relevan beserta referensinya. Kenapa? Sering sekali kita kalau mau lakukan penelitian bingung nih, supaya tidak terlalu subjektif harus seperti apa. Solusinya adalah dengan data. Data tuh dari mana sih? Bisa dari BPS misalnya. Misalnya kalian mau meneliti tentang media sosial, berarti datanya bisa diambil dari data We Are Sosial terkait pengguna media sosial di Indonesia misalnya, atau media sosial apa yang paling diminati gitu kan. Terus apa lagi sih yang harus dilakuin? Cari referensinya. Jangan sampai idenya udah bagus, datanya udah ada, tapi teman-teman kesulitan untuk menemukan referensinya. Nah, ketika tiga hal itu sudah dilakukan, apalagi yang perlu dilakukan untuk membuat bab satu, yaitu melakukan tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini apa sih? Tinjauan pustaka atau kajian terdahulu adalah apa saja penelitian yang pernah dilakukan dan kita perlu baca kembali supaya kita bisa menemukan 4 hal. Kekurangan, kelebihan, persamaan, perbedaan. Jadi catatannya adalah kajian terdahulu bukan berarti kita menemukan yang persis sama, tapi kita akan menemukan penelitian-penelitian serupa yang bisa kita jadikan acuan dan membedakan dengan penelitian yang pengen kita buat. Makanya dari sana nanti kita akan menemukan namanya novelty, namanya gap atau perbedaan penelitian dengan yang sudah ada. Nah, ketika hal-hal tersebut sudah kita dapatkan, apalagi yang harus dilakukan untuk membuat bab satu, yaitu dengan menemukan atau membuat rumusan masalah. Gimana sih menemukan rumusan masalah? Harus berapa rumusan masalah gitu kan? Rumusan masalah itu sebenarnya balik lagi ke kesanggupan peneliti. Misalnya teman-teman cukup dengan satu ya nggak apa-apa. Kalau misalnya mau dibikin beberapa, tiga misalnya, coba pecah menjadi apa rumusan masalah mayornya dan apa rumusan masalah minornya. Jadi kita tidak akan bingung nih. Tapi catatan besar dari saya adalah ketika kita masuk ke rumusan masalah, berapapun masalahnya harus yakin kalau kamu bisa jawab ya. Jadi semakin banyak rumusan masalahnya berarti semakin banyak yang harus kamu jawab. Terus tipsnya seperti apa sih? Tips mudahnya adalah judul penelitian kamu ditambah bagaimana. Jadi contohnya kayak gini nih. Misalnya judul penelitian tentang bagaimana impression management sebuah organisasi, kau bisa ganti organisasinya apa aja dalam menciptakan citra positif gitu. Nah, lalu rumusan masalahnya kayak gimana? Jadinya kayak gini nih. Tinggal ditambahin bagaimana di depannya gitu ya. Itu salah satu tips aja tapi bukan menjadi acuan umum apalagi utama. Jadi kalian bisa mengembangkan rumusan masalah lainnya. Lalu apa bedanya dengan kuantitatif? Nah, ingat ya, sifatnya kuantitatif adalah objektif. Jadi buat teman-teman yang mau membuat rumusan masalahnya kuanti, ingat berarti jawabannya ya tidak. Mulainya biasa dari apakah. Gitu. Misalnya, apakah terdapat pengaruh, apakah terdapat hubungan. Nah, balik lagi ke topik apa yang kalian angkat. Kalian suka bingung gak sih apa yang dimaksud dengan identifikasi masalah dan pembatasan penelitian? Buat apa sih keduanya ada deskripsi? Oke, sini aku jelasin. Jadi kalau kita bicara tentang identifikasi masalah, singkatnya kayak gini. Kita kan sudah mengajukan berbagai masalah di latar belakang. Kita khawatir nih, jangan-jangan di latar belakang terlalu banyak masalah atau takutnya melebar. Supaya pembaca bisa lebih memahami, makanya harus diidentifikasi. Kira-kira masalah apa aja sih yang sebenarnya akan menjadi fokus dalam penelitian kali ini. Misalnya kayak gini, kita balik ke contoh yang pertama ya, akan membuat sebuah skripsi tentang impression management, tentang citra sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, ada berbagai masalah, mulai dari manajemen konflik, bagaimana menciptakan citra positif, bagaimana membuat brand image. Nah, dari sekian banyak masalah, kita mengidentifikasi nih. Lalu masalah utama dalam penelitian ini tuh apa? Setelah itu kita batasi.
kira-kira dari 5 identifikasi, kita akan hanya membatasi mungkin 2, mungkin 3, atau mungkin hanya satu. Nah, dari sanalah akan memudahkan kita untuk mendapatkan yang namanya rumusan masalah. Nah, ini sering sekali yang bisa membuat mahasiswa keliru. Jadi dari latar belakang tiba-tiba rumusan masalah. Padahal kalau teman-teman bertahap dari latar belakang, buat dulu identifikasi masalah, lalu buat pembatasannya, itu akan memudahkan kamu buat menemukan rumusan masalah yang sesuai. Kita lanjut lagi. Setelah menemukan rumusan masalah, kita akan membahas seputar tujuan penelitian. Nah, kalau kayak gini, balik lagi ke pedoman penulisan tiap kampus ya. Kalau misalnya yang biasa saya hadapi, yang namanya tujuan penelitian tuh ada dua, ada akademis sama ada teoritis. Nah, kalau misalnya tujuan atau secara akademis berarti sifatnya yang akademis ya, sedangkan teoritis berarti sifatnya yang teoretik. Kurang lebih penjelasannya kayak gini nih. Pertanyaannya, apakah tujuan sama manfaat tuh harus relevan ya? Iya. Misalnya tujuannya ada dua, berarti manfaatnya juga ada dua. Makanya manfaat juga biasa dibagi menjadi dua nih. Manfaat teoretik dan manfaat praktis gitu. Jadi bahasanya tinggal diubah aja. Contohnya juga seperti ini. Perhatikan dan sesuaikan dengan skrips yang lagi kamu buat ya. Nah, setelah itu semua apa aja sih yang ada lagi di bab 1? Biasanya di akhir ada yang namanya sistematika penulisan. Pesan aku buat teman-teman yang lagi skripsian, kalau membahas tentang sistematika penulisan, balik lagi ke pedoman yang sudah disahkan oleh kampus. Bisa dari universitas, bisa dari fakultas. Jangan ngambil dari sumber yang lain supaya sidang kamu tetap aman. Nah, itu dia pembahasan 7 menit kita untuk bahas bab 1. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran, punya pertanyaan, boleh banget ditulis di kolom komentar atau boleh DM ke IG aku, atau kalau kalian mau penjelasan lebih singkat ada juga di TikTok aku. Jangan lupa like dan subscribe, dan next kita akan bahas bab 2. Bye bye.